Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Tutri di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Semoga pada kesempatan kali ini anak-anak tetap sehat dan dapat mengikuti kegiatan belajaran dengan baik. Sebelum masuk materi pagi ini, mari kita awali kegiatan belajaran dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk presensi pertemuan ini yaitu dengan mengupload ringkasan yang ditulis tangan atau menggunakan bantuan aplikasi. Sekreatif mungkin ya, dan jangan lewatkan, nanti di tengah-tengah video terdapat tugas yang perlu dikerjakan. Batas maksimal pengumpulan keduanya yaitu 1 kali 24 jam dari video ini Ibu bagikan. Sekarang ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Oke, Ibu kasih tahu clue-nya ya. Tara! Kita bukan belajar kuyang ya. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk apa sih kita belajar materi ini? Ya, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu harapannya kita dapat mengetahui proses perjalanan makanan di tubuh kita dan mengetahui organ beserta fungsinya. Dengan begitu kita dapat lebih menyayangi organ-organ yang ada di tubuh kita. Baik, langsung saja ya. Apa sih sistem pencernaan itu? Ada yang tahu nggak apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian diproses di dalam organ pencernaan dan menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Proses pencernaan itu sendiri terdiri dari dua cara. Yang pertama yaitu secara mekanik, yang terjadi di dalam rongga mulut, yaitu suatu proses pencernaan yang dilakukan dengan cara mematahkan partikel-partikel makanan yang semulanya besar menjadi lebih kecil, yang dilakukan dengan proses fisik atau mekanis. Selanjutnya yaitu secara kimiawi yang terjadi di dalam tubuh, yaitu merupakan proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Pada proses pencernaan terdapat beberapa kelenjar yang berfungsi membantu berlangsungnya proses pencernaan. Di antaranya yaitu yang pertama ada kelenjar ludah yang berfungsi untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Selanjutnya ada pankreas, yaitu sebagai pengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagen dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Selanjutnya ada kantung empedu yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung, membantu proses pencernaan lemak, membantu fungsi enzim lipase, dan sebagai bakterisida. Yang terakhir ada hati atau hepar yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan zat makanan dalam darah, sebagai pengekresi empedu, dan membentuk eritrosit. Simak baik-baik ya, setelah ini ada tugas untuk kalian. Berdasarkan materi yang Ibu sampaikan, anak-anak coba lakukan pengamatan pada lingkungan sekitar. Makanan apa saja yang tidak baik dikonsumsi dan apa saja yang disarankan untuk dikonsumsi. Pertanyaan ini untuk nomor absen 1, 7, 9, 10, dan 14. Baik, kita lanjutkan ya pada materi selanjutnya. Adapun tahapan pada proses pencernaan diantaranya yaitu yang pertama ada ingesti yang merupakan proses masuknya makanan dan cairan dari lingkungan ke dalam tubuh melalui proses menelan dengan koordinasi gerakan mengunyah. Selanjutnya ada mastikasi yaitu proses pemotongan dan penggilingan makanan oleh gigi. Selanjutnya ada peristaltik yaitu gelombang kontraksi otot polos intraokuler yang menggerakkan makanan sehingga tertelan melalui saluran makanan. Selanjutnya ada digesti yang merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa ke dalam lambung dan usus halus. Selanjutnya ada absorpsi yaitu merupakan proses penyerapan nutrien oleh usus melalui saluran darah dan getah bening menuju usus halus. Selanjutnya ada metabolisme, yaitu merupakan proses akhir penggunaan makanan dalam tubuh, meliputi semua perubahan kimia yang dialami zat makanan sejak diserap tubuh sebagai sampah. Selanjutnya ada egesti yang merupakan proses eliminasi zat sisa yang tak dicerna dan bakteri berbentuk feses. Selanjutnya ada ekskresi yang merupakan proses pembuangan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh
manusia. Ya, selanjutnya ada tugas lagi berdasarkan materi yang disampaikan, anak-anak coba lakukan pengamatan pada diri sendiri. Proses perjalanan makanan yang dijelaskan menggunakan kata-kata sendiri. Bagaimana sih perjalanan makanan yang masuk dari mulut hingga keluar lewat anus? Pertanyaan ini ditujukan untuk nomor absen 3, 5, 6, 8, 12, dan 17. Baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Berikut merupakan anatomi sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu ada rongga mulut. Dalam rongga mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Selanjutnya ada lidah. Lidah ini membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Setelah ada lidah, kita akan menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan terdapat faring. Faring merupakan saluran memanjang dari belakang rongga mulut sampai permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan disebut epilotis yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak salah jalan. Selanjutnya ada esofagus yang merupakan bagian jalan untuk makanan yang telah dikunyah dan mulut menuju ke lambung dan dapat mencegah benda asing masuk ke perut, lalu menghasilkan gerak peristaltik dan mencegah laju cairan dari perut atau muntah. Selanjutnya ada lambung atau vertikulus yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Dan selanjutnya setelah ada lambung menuju ke usus halus. Di usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari yang panjangnya kurang lebih 0,25 meter. Selanjutnya ada jejunum atau usus kosong yang panjangnya kurang lebih 7 meter. Selanjutnya ada ileum atau usus penyerapan yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Dan selanjutnya ada usus besar yang terjadi proses pembusukan dan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Pembusukan ini menghasilkan gas H2S, indole, skatole, fenol, vitamin H, dan vitamin K. Dan yang terakhir yaitu adalah anus atau rektum yang merupakan tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Ya, ini tugas terakhir ya untuk yang belum mendapatkan tugas. Berdasarkan materi yang Ibu sampaikan, anak-anak coba tuliskan pendapat diri sendiri bagaimana sih cara menjaga organ pencernaan agar tetap sehat dan tidak mengalami gangguan. Tugas ini ditujukan untuk nomor absen 2, 4, 11, 13, 15, dan 18. Sekian materi pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, resum materi pada hari ini, kerjakan, upload ya. Apabila ada yang menemui kendala, bisa langsung chat Ibu lewat WA dan bisa kalau tidak sampaikan saja dikirim jawabannya melalui WA. Dan terima kasih, semoga teman-teman tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.